Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, terhindar dari semua penyakit. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Seperti biasa, kalian bertemu kembali dengan Bu Wiwit Ruslan. Masih tetap semangat kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manfaat gaya dan gerak untuk muatan pelajaran IPA kelas 4, tema 7, subtema 2 dan 3. Baiklah, kita masuk kepada materi pembahasan. Materi pembahasan hari ini yaitu yang pertama adalah macam-macam gaya dan yang kedua manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita. Mari kita lihat contoh yang berikut ini. Gambar pertama ini memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain tarik tambang. Nah, anak-anak, biasanya hal ini dilakukan ketika kita merayakan hari kemerdekaan ya. Nah, kalian perhatikan otot yang digunakan adalah otot tangan dan kaki. Jadi sekaligus ya. Berikutnya contoh yang kedua, pada gambar yang kedua ini memperlihatkan pelari sedang berlomba ya untuk memperoleh yang tercepat. Kalian perhatikan bahwa yang digunakannya adalah otot kaki. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan karena adanya muatan listrik. Gaya listrik itu ada dua jenis. Yang pertama diperlihatkan oleh gambar ini, yaitu gaya listrik statis. Ya, listrik statis adalah fenomena kelistrikan akibat adanya perpindahan muatan listrik. Misalnya, benda yang saling bergesekan. Dari pergesekan, muatan listrik berpindah kepada benda lain. Nah, sifat listriknya adalah diam atau statis. Artinya listriknya tidak mengalir. Nah, kenapa diperlihatkan gambar ini? Karena kalian perhatikan dan mungkin pernah melakukannya. Penggaris digesek-gesekkan ke rambut kalian. Di situ ada perpindahan muatan listrik dari rambut kalian ke penggaris ini. Sehingga penggaris bermuatan listrik statis atau listriknya tidak mengalir. Ya, kita tidak bisa menyalakan listriknya di sini karena tidak ada kabelnya atau sambungannya ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah listrik statis. Berikutnya dari gaya listrik ada yang kedua, yaitu ini yang diperlihatkan gambarnya, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau disebut juga arus listrik. Nah, arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui satu penghantar. Misalnya kabel, ya.
Alat untuk mengukur arus listrik. Jadi arus listrik ini ada yang besar atau ada yang kecil. Nah, bisa diukur ya arus listrik ini seberapa besar dengan menggunakan ampere meter. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan kepada perubahan listrik ya. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Hal ini sudah pernah Ibu sampaikan di tema-tema sebelumnya. Yang pertama, perubahan energi listrik itu dapat dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu, menyalakan senter dan proyektor, listriknya diubah menjadi cahaya. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, pada saat kita menyalakan soldernya nanti akan lama-kelamaan menjadi panas. Kemudian setrika, kompor listrik atau induksi, microwave, dan yang sering kita pakai adalah hair dryer. Berikutnya yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, energi listrik menjadi energi gerak ini sangat banyak sekali ya. Bukan artinya bergerak berjalan, tetapi ada yang berputar biasanya. Contohnya, misalnya kipas angin, blender, mesin cuci, mixer, dan mesin jahit. Di situ pada mesin-mesin tersebut ada yang bergerak. Jadi ketika dialiri dengan listrik, nah mesin-mesin tersebut bergerak. Yang terakhir yang keempat adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, yang pertama ketika kita menyalakan televisi. Kalau televisi itu selain energi listrik menjadi energi bunyi, juga bisa menjadi energi cahaya. Sedangkan kalau radio dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ada tape recorder, bel, dan klakson pada kendaraan. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang dihasilkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Ya. Nah, Ibu perlihatkan video pendeknya ini di mana yang berwarna biru dan berujung merah itu adalah magnet. Kita lihat ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan pada gambar ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda tersebut dinamakan benda non-magnetis. Nah, untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi. Ya, kalau orang lain bilang dari logam bisa saja, tetapi yang utama dari besi. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi, sehingga benda yang jatuh pastinya akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Ibu perlihatkan contoh di mana ada buah yang jatuh. Buah jatuh itu nggak pernah ke atas anak-anak, pasti ke bawah. Nah, untuk gerak benda yang jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas.
Contohnya, apabila kalian melemparkan bola ke atas, pastinya akan langsung meluncur ke bawah. Nah, itu disebut gerak jatuh bebas. Berikutnya anak-anak adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Nah, kalian lihat gambar ini. Ada orang yang bermain ketapel ya. Biasanya ini anak laki-laki. Kemudian yang kedua, ini wah, perempuan yang sangat hebat ya. Sedang bermain panah. Nah, di situ kalian lihat ini ya, ini adalah pegasnya, karetnya. Kemudian ini busur panahnya. Ketika ditarik ke belakang, kemudian dilepaskan. Ini di sini ada istilahnya gaya pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda. Jadi elastis itu semacam misalnya kenyal ya, itu bisa dikatakan elastis. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Ya, Ibu perlihatkan di sini ada seseorang yang naik sepeda, ya. Naik sepeda ini berarti terjadi gesekan antara ban sepeda ini dengan permukaan jalan. Nah, inilah gesekannya. Jadi antara ban dengan permukaan jalan. Manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata anak-anak, gaya ini mempunyai manfaat. Yang pertama, dari gaya otot kita ambil manfaatnya. Yang pertama, agar kita dapat mengangkat dan mendorong benda. Kemudian yang kedua, agar kita dapat berjalan dan berlari. Berikutnya anak-anak masuk ke gaya listrik. Gaya listrik ada manfaatnya? Ya tentu ada. Yang pertama, sebagai penerangan. Ketika kita menghidupkan lampu, semua tempat di wilayah kita akan menjadi terang. Kemudian yang kedua, sebagai sumber energi. Ya, karena dapat menyalakan alat-alat elektronik atau alat-alat rumah tangga. Berikutnya, yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Contohnya, ketika kalian menyalakan televisi, menyalakan radio untuk mendengarkan lagu, itu menggunakan gaya listrik sebagai sarana hiburan. Selanjutnya anak-anak, kita masuk kepada manfaat gaya magnet. Yang pertama, manfaatnya adalah digunakan pada pintu kulkas dan dinamo sepeda agar kulkas bisa tetap tertutup dengan rapat, serta sepeda bisa dinyalakan lampunya pada saat malam hari. Kita gunakan gaya magnet. Berikutnya adalah manfaatnya untuk menunjukkan arah pada kompas. Nah, alat untuk penunjuk arah atau kompas itu mempunyai jarum. Jarumnya menunjuk arah utara dan selatan. Secara otomatis, jarum-jarum pada kompas tersebut akan menunjukkan arah ketika kita lihat atau kita buka. Berikutnya adalah untuk memisahkan benda-benda terbuat dari logam di tempat pembuangan barang bekas. Ya, misalnya di tempat pembuangan mobil bekas yang ketika dihancurkan, nah ini
benda-benda yang terbuat dari logam bisa ditarik menggunakan magnet yang besar ya. Berikutnya adalah digunakan untuk pengunci. Nah, ini biasanya ada pada kotak pensil atau tas, baik tas wanita maupun tas laki-laki. Nah, anak-anak, sekarang adalah manfaat dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini bermanfaat yang pertama agar manusia dan hewan dapat berjalan di atas tanah. Kemudian yang kedua, menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi dan tidak terlempar ke angkasa. Manfaat gaya gravitasi yang ketiga adalah menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Karena atmosfer ini melindungi bumi anak-anak dari teriknya sinar matahari. Yang berikutnya anak-anak adalah manfaat gaya pegas. Manfaat yang pertama adalah dapat melontarkan benda ke tempat yang jauh. Seperti tadi contohnya menggunakan ketapel. Batu bisa terlontar jauh sekali. Kemudian yang kedua, pada saat olahraga panahan ya. Ketika anak panah ditarik pada busurnya kemudian dilepaskan, maka anak panah akan terlontar cukup jauh. Yang kedua anak-anak dapat tidur dengan nyaman apabila kita tidurnya di atas spring bed. Kenapa? Karena di dalam spring bed itu dipasang per ya. Nah, ketika kita bergerak ke kiri ke kanan ya, saat tidur kita akan tetap merasa nyaman. Yang ketiga, dapat duduk dengan nyaman saat berkendaraan. Nah, ini karena di antara badan kendaraan dengan ban itu ada pernya. Ya, sehingga kita merasa nyaman saja duduknya. Pada saat kendaraan kita tidak sengaja masuk ke lubang yang cukup dalam, karena ada per, ya kita tidak terasa ya, tidak sampai terlempar gitu pada saat duduk. Nah, berikutnya manfaat gaya gesek. Yang pertama adalah mengerem kendaraan sehingga cepat berhenti. Di sini mengerem kendaraan itu dapat mengurangi kecelakaan berupa tabrakan. Kemudian yang kedua, gesekan antara permukaan jalan dan telapak kaki kita membuat kita mudah berjalan, tidak tergelincir, tidak terpleset. Kemudian yang ketiga, gesekan antara permukaan benda dengan telapak tangan menyebabkan kita dapat memegang benda dengan kuat. Nah, anak-anak, itu tadi materi bahasan tentang manfaat gaya dan gerak. Untuk tugas, itu kalian nanti silahkan kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kalian masing-masing ya. Nah, jadi pembahasan tentang manfaat gaya dan gerak Ibu akhiri sampai di sini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Meskipun dari rumah atau dari sekolah pada saat PTMT. Nah, pesan terakhir Ibu adalah jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.